hidupku tetap menyembah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Mari dengan ucapan syukur bersama-sama katakan. Di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setia-Mu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan Engkau mengerti, Tuhan Kau mengerti isi hatiku. Semua yang ku perlu Kau pun tahu. Betapa baiknya Engkau yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Engkau sediakan bagiku. Tuhan Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku. Shalom Tuhan yang kasih Tuhan. Di GPI Sakarta, hari ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ibadah raya hari ini akan dilayani oleh hambanya Pastor Gary Jordan. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sekarang Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu. Engkau bertahta atas pujian dan penyembahan kami hari ini ya Tuhan. Mata kami, hati kami hanya tertuju padamu. Engkau bertahta atas pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji nama-Mu. Amin. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Kas dalam hidupku, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu
pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh, Kau Bapa kami yang baik, Bapakku yang baik. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Cuma sendiri katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segal. Musik mulai mengalun, cuma tetap katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari nyatakan kebaikannya, sama-sama kita katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Tak pernah berakhir, tak pernah
Kami sembah Kau Bapa yang baik, Kau mengasihi kami. Kami sembah. Tiada pernah gagal rencanamu Tuhan. Naikkan sembahmu. Sekarang kesempatan kita untuk bicara pribadi, lepas pribadi sama Tuhan. Naikkan pujimu, naikkan sembahmu di tempat ini. Bawa setiap pergumulanmu, setiap masalahmu ke altarnya Tuhan. Sebab Kau Bapa yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan Engkau Bapa, Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak Kau pandang bentuk dan rupa, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan
berjalan sendirian. Engkau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Mari nyatakan kebaikannya, katakan Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Engkau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Engkau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Saya ajak Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri, angkat tanganmu sama-sama katakan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari berikan yang terbaik, sama-sama nyatakan syukur kita, katakan naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Sekarang kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau lebih lagi di tempat ini Tuhan. Barang siapa siap untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Mari yang bersuka cita, sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Mari katakan kiri kananmu, mari bersuka cita. Saya percaya semua yang di tempat ini, semuanya bersuka cita, amin. Let's sing this song together. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi
bagi jiwa, ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. haleluya, kau ada dalam hatiku, tanpa semangat, amin. Kamilah kekuatanku, haleluya, ku mau berserah bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Amin. Kamilah kekuatanku, haleluya, bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku, One more time, sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi yes Jakarta, sorak-sorai yang terbaik bagi Bapak Yahweh. Haleluya, setiap umat pilihan Tuhan boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Woo! Come on! Woo! Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Amin. dan meskipun zaman ujian cobaan bertangkap dan kelaparan, Di antara kita kan tetap berseru, jangan jalan dari Tuhan. Dia datang, hey! di atas awan tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tanggung jawab dari bukit Sion keselamatan. Siapa yang percaya sama-sama katakan haleluya. Inilah zaman Yehezkel, Tulang kering dihidupkan, dan inilah zaman hamba-Mu Daud, hujan dipulihkan. haleluya. Dan Inilah zaman tua yang besar ladang penuhi ibunya, Ambillah bekerja di kebun anggurmu. Dia datang, dia akan kawan. aku bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tanggung jawab dari bukit Sion keselamatan. Dia datang, riding on the cloud, shining like the sun. As the trumpet calls, leave your voice, it's near to thee. Out of Zion's hill, salvation come. Dia datang, dia akan kawan. aku bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tanggung jawab Dari bukit Sion keselamatan datang.
like Jehovah. There's no God 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 like Jehovah. Yes, sir. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. Di atas awan panggil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Tiada di atas awan panggil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Datang di atas awan sambil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dari bukit Sion keselamatan datang. Dari bukit Sion keselamatan datang. Berikan sorak-sorai terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama bersiap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu, Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Sebab Dia adalah Tuhan yang setia dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku.
alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Anugerahmu bagiku, tak sekalipun kau tinggalkanku. Besar kasih setiamu, ku percaya padamu. Saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Mari jemaat Tuhan sendiri angkat pujian ini. Angkat wajahmu, angkat tanganmu, katakan Yesus kau segalanya Bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya. Jadilah sesuai imanmu. Lebih lagi katakan Yesus kau segalanya, Tuhan dan Rajaku. Yesus Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Mari sembah Dia,
bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Terpuji namamu, Yesus Tuhan. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami. Sekarang yang percaya terima mujizat kita, tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Oh, saudara bisa lebih meriah lagi bagi Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sungguh kami rasakan hadirat-Mu melawat setiap kami. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati kami. Setiap hidup kami diubahkan oleh karena kebenaran yang memerdekakan kami. Tuhan, tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara, Engkau yang beracara dalam setiap kami. Biarlah setiap benih yang ditabur dalam setiap hati kami bertumbuh berbuah, mendatangkan kebaikan atas setiap hidup kami. Urapi kami semua, kami yakin bahwa di dalam anugerah-Mu kami lebih daripada pemenang. Hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach kami bersyukur, kami berdoa, percaya Tuhan baik. Sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Ya, tengok kanan kiri, katakan kamu diberkati Tuhan, kamu diberkati Tuhan, kamu diberkati Tuhan. Sudah cukup lama dari terakhir kali saya ke sini? Ada setahun enggak ada ya? Hah, masa lebih ya? Lebih setahun. Maafkan karena akhir-akhir banyak kegiatan di sinode sehingga untuk bisa traveling itu minim sekali sekarang. Dan sebetulnya saya hari ini enggak ada di tengah-tengah saudara, karena saya kesini kemarin itu ada acara conference di Basilea, When Heaven Invades, di mana ketika surga menyerbu dunia. Saya belajar banyak hal di sana dan salah satu dari saudara berkata, loh ada di Jakarta jangan pulang dulu tapi dilanjut nambah 1 hari, dan ini ada di tengah-tengah saudara, makanya attire-nya juga agak santai. Tapi saya percaya bahwa setiap kita siap diberkati Tuhan. Setuju katakan amin? Yuk kita buka Bible kita di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saya akan sampaikan tentang made for more, diciptakan untuk lebih. Ada hal-hal di mana Tuhan mau menyatakan yang lebih di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Hari kita buka Efesus 2 ayat 10, di sana dikatakan, sebab kita adalah buatan Elohim yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Elohim sebelumnya agar kita hidup di dalamnya. Amin, amin, amin. Saudara pernah enggak hari-hari ini, akhir-akhir ini hidup saudara itu rasanya kok kayak gitu-gitu aja. Maju enggak, mundur enggak, mau goler-goler kok ya bersalah, tapi kalau mau ngapain kok ya bingung mau ngapain gitu kan. Saya sudah lama enggak ke Jakarta, begitu ke Jakarta saya bingung, saya mau kemana ini ya. Banyak hal yang terlalu asing buat saya, karena dulu mungkin masih sering lah transit ke Jakarta, karena dulu banyak pelayanan ke Sumatera, harus transit ke Jakarta. Tapi sekarang saya mau makan aja, bingung mau kemana gitu kan. Jadi mau ngapain gitu kan. Jadi hidup itu seolah-olah serasa bahwa tertebak dan gak ada gairah, gak ada passionnya lagi dan rasa boring gitu.
Habis kalau masih muda sekolah, habis selesai sekolah kerja, setelah kerja menikah, setelah gitu beranak, lalu apalagi jagain anak gitu kan, jaga cucu dan cycle goes on gitu kayak gitu aja. Bahkan dunia berkata kepada kita, kejar uang, cari kenyamanan, lalu pensiun. Saudara kalau dengar kalimat ini kayak, nggak berharga banget ya hidupku ya. Cuma kerja cari uang, kemudian hidup nyaman, kemudian pensiun kok gitu amat. Tetapi Bible berkata bukan kayak gitu. Bukan cuma kejar uang, cari sebanyak-banyaknya, hidup cari yang paling nyaman, kemudian pulang ke rumah Bapak. Enggak kayak begitu, tetapi Bible berkata, kamu diciptakan untuk lebih. Saudara dan saya itu diciptakan sama Tuhan untuk perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa. Bahkan di ayat 10 tadi dikatakan kita diciptakan, kita adalah ciptaan Elohim. Bukan sembarangan, Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Tengok kanan kiri, saudara katakan kamu bukan sembarangan. Bahkan kalau mau ekstrimnya, konteksnya yaitu adalah saudara ini adalah mahakaryanya Tuhan, saudara. Bahkan malaikat saja itu enggak even close kepada saudara, levelnya itu enggak evennya main. Saudara ini mahakaryanya Tuhan. Saudara lihat ayat sebelumnya, ayat 8. Karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena usahamu, tapi pemberian Elohim. 9. Itu bukan karena perbuatan-perbuatan sehingga seorang pun dapat memegahkan diri. Artinya hari-hari ini kita tidak melakukan sesuatu untuk mendapatkan penerimaan. Tetapi kita melakukan sesuatu itu karena anugerah sudah terlebih dahulu mendahului penerimaan kita, panggilan kita. Dan hari ini saya ingin mengupas kepada saudara, yaitu 3 identitas dan panggilan di dalam Kristus kebenaran yang Tuhan mau nyatakan. Ketika kita diciptakan lebih, yang pertama yaitu diciptakan dengan tujuan. Saudara dan saya itu diciptakan dengan sebuah tujuan, ada purpose. Katakan purpose, 1, 2, 3, purpose. Kita adalah buatan Elohim. Ada tujuannya, mic ini diciptakan untuk membesarkan suara saya. Bukan untuk mentungin saudara, enggak. Ada purpose, ada tujuannya. Kita adalah ciptaan baru dalam Kristus, bukan karena usaha kita, tapi karena karya salibnya. Saudara tahu fun fact, satu hal yang menarik ketika saya belajar, yaitu, tahu nggak saudara kenapa Adam itu berdosa? Ini kita tes ini, sudah diajar benar belum sama Pastor Petrus ini kan? Tahu nggak kenapa Adam itu berdosa? Ada yang mau ngasih tangan? Ada yang mau menjawab? Ini bukan pertanyaan jebakan kok. Kalau nanti dikasih bisa menjawab, nanti Pastor Petrus kasih gope katanya. Ada yang mau jawab? Kenapa kok Adam itu dosa? Dia ngapain sih? Ada yang bilang makan buah. Makan buah salahnya apa coba? Buah itu Tuhan ciptakan untuk kita makan, ya kan? Apa salahnya makan buah? Kok sebegitunya gara-gara makan buah dia diusir dari Taman Eden? Tapi bukan makan buahnya yang salah saudara, tapi dari apa yang dia makan itu ternyata malah mencemari kehidupannya. Yang menarik yaitu yang makan duluan itu adalah Hawa. Dan saya rasa, saya gambarkan, saya bayangkan Adam itu tahu kalau itu buah itu gak baik. Dan tetap dia makan. Kenapa? Karena dia dikatakan Bible multiply, untuk bermultiplikasi, beranak cucu lah. Ketika Hawanya sudah tercemar, maka apapun yang dihasilkan oleh Adam pun juga akan tercemar. Maka dari itu dia gak rela ninggalin Hawa tercemar, dia ikut makan itu buah supaya dia pun juga tercemar. Ini gambaran dari apa? Ini adalah gambaran daripada Kristus. Dia yang kudus, dia yang gak berdosa, dia yang tidak ada cacat, rela datang ke dunia untuk supaya kita gak binasa, tapi dia menanggung semua pelanggaran dan dosa yang hina, maut yang harusnya ditimpakan kepada kita. Yesus Kristus ambil sehingga kita hari ini menjadi ciptaan baru. Jadi sejak dari zaman penciptaan,
Ketika manusia jatuh, itu Tuhan sudah menggambar bakal seperti apa kasih Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka dari itu Kristus menjadi dosa untuk kita sehingga kita menjadi ciptaan baru. Ada tujuannya. Ada sebuah panggilan dalam kehidupan saudara. Saya yakin dan percaya, enggak kebetulan saya ada di tengah-tengah saudara dan enggak kebetulan saudara dengar saya ngomong hal ini. Sebagaimana Musa adalah seorang yang gagap. Seorang yang tidak pernah merasa dirinya cukup, seorang yang tidak bisa melihat dirinya layak. Tetapi Tuhan pakai Musa untuk mengeluarkan Israel daripada Mesir. Di Keluaran 4 ayat 10. Tuhan sengaja memilih Musa. Padahal dia berkata, Tuhan aku ini enggak pandai bicara. Dulu enggak, sekarang enggak. Kalau aku disuruh ngomong, mengeluarkan Israel ini, aku ngomong kayak gimana Tuhan? Ini saya ucapkan dengan bahasa sehari-hari. You are made for a purpose, ada tujuannya saudara. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya Musa berkata, jangan pakai aku Tuhan, pakai yang lain aja yang jago ngomong, yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih punya kapasitas. Maka analoginya akan menjadi seperti gambar puzzle. Saudara pernah tahu gambar puzzle ini? CC saya dulu hobi sekali pasang puzzle, bahkan dia bisa menghabiskan waktu sebulan, 3 bulan untuk masang puzzle yang jumlahnya itu sampai puluhan ribu puzzle dia pasang, terus dia difigurahkan. Dan yang paling membuat JJ saya marah dan membuat paling sebel sama adiknya yaitu saya, yaitu ketika saya ambil itu 1 biji puzzle saya sembunyikan. Wah, sebelnya bukan main dia. Marah betul. Kenapa? Karena tanpa 1 biji puzzle, gambar itu tidak lagi lengkap. Analogi lain, kris yang saudara pakai untuk membayar. Saya bisa bayangkan kalau kris ini hilang 1 garis saja. Apa yang terjadi? Duit saudara tidak akan nyampe ke tempatnya itu. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Jangan-jangan, mungkin saya salah, tapi jangan-jangan you are the missing piece. Saudara diciptakan untuk sebuah tujuan. Dan selama ini saudara berkata, jangan aku Tuhan, aku masih enggak layak, aku masih enggak bisa, aku masih enggak mampu. Tapi sebenarnya sebagaimana Tuhan ngomong sama Musa, Tuhan juga sedang ngomong sama saudara. Dia sudah menggambar rancangan kepada hidup saudara. Dia sudah membuat semuanya itu dengan grand plan-nya Tuhan. Dan saudara selalu berkata bahwa jangan aku Tuhan. Yang saya dipanggil Tuhan untuk hari ini berkata kepada saudara, jangan-jangan you are the missing piece yang selama ini keluarga saudara cari untuk bisa menguatkan. Yang selama ini komunitas saudara perlukan untuk membawa sebuah dampak dan terobosan yang baru. Yang jangan-jangan selama ini gerejamu butuhkan untuk menjadi lebih berdampak dan lebih berkemenangan lagi. Kalau ada dari saudara yang hari ini merasa enggak cukup, enggak layak untuk dipercaya Tuhan, mungkin Tuhan enggak selalu minta kita melakukan sesuatu yang extraordinary terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Mungkin yang Tuhan minta yaitu hanya dengan kita memberi telinga untuk mendengar orang yang perlu kita dengar. Mungkin ada dari kita yang perlu memberi waktu, memberi perhatian yang sepertinya sederhana. Ada tayangan video di next slide. Saya appreciate seorang anak muda ini. Boleh ada suaranya ditampilkan? Besarkan, amin. Selamat beribadah, Orlando G. Shalom. Ini di Makassar, saudara. Sendiri kok? Yutona. Ce Valen. Hai Ce. Oh, kayaknya dua-duanya mau Ce. Bisa enggak? Oh. Shalom Kak, welcome to Heroes. Dia hanya menyapa setiap Jumat Shalom yang Kak, datang. welcome to Heroes. Dia Selamat menyapa beribadah. dengan antusias Sendiri, yang Kak? begitu luar biasa. Oh iya, selamat beribadah. Gigi, shalom. Dan dia mengenal Welcome to setiap Heroes. orang yang Selamat datang masuk ke beribadah. gereja. Selamat beribadah. Bahkan Shalom, mungkin jumlahnya Kak. ratusan orang. Welcome to Heroes. Selamat beribadah. Oh, hati-hati Kak, hati-hati.
sendiri kak. Dia membawa Oh sukacita iya, selamat dimanapun beribadah, silahkan naik. orang disapa Pastor sama dia. Oke, Tias, terima kasih. Shalom. Selamat beribadah. Kenapa saya tampilkan ini kepada saudara? Sepertinya simple, sepertinya nggak penting-penting amat. Tapi saudara tahu viewernya berapa? 70.000 sosial media. Saya kaget, kok cuma gini aja itu bisa viral. Kenapa? Karena ternyata ini relate bagi banyakan orang. Selama ini kita hanya fokus kepada diri kita dan diri kita dan diri kita sendiri. Hanya fokus kepada kemampuan kita. Dan gak banyak yang mau being vulnerable, menjadi sepertinya gak berdaya dengan kita harus menyapa orang dan memperdulikan orang lain. Dengan hanya dia melakukan hal yang sepertinya sederhana ini, tapi saya yakin ada beberapa dari anak-anak muda yang mungkin stres, nilai jelek atau apapun yang sedang terjadi dalam kehidupannya, dengan sebuah senyuman, dengan sebuah sapaan, itu bisa merubah sebuah dampak yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Yang saya mau sampaikan yaitu Tuhan tidak akan pernah menciptakan, sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah menciptakan sesuatu tanpa sebuah gift. Tidak ada satupun dari kita yang gak diciptakan sama Tuhan hari ini tanpa gift yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Apa itu? Saya gak tahu. Mungkin saudara punya talenta yang jauh berbeda dengan saya. Saudara punya kapasitas yang jauh berbeda dengan saya, tapi bukan berarti saya lebih baik daripada saudara. Hanya berarti kita punya tugas dan panggilan yang berbeda-beda di dalam satu tubuh Kristus, di mana Kristus yaitu adalah kepala. Mungkin saudara dipanggil menjadi anggota tubuh yang lain, tapi bukan berarti saya berhak untuk mengecilkan saudara, atau sebaliknya saudara berhak untuk menyepelekan teman-teman yang lain. Tapi ketahui, setiap saudara punya karunia, punya talenta, punya anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan saudara. Dan saya yakin dan percaya, bukan hanya anugerah itu untuk saudara. Tapi perumpamaan di Bible berkata, ada yang dikasih 5, itu menjadi 10. Ada yang dikasih 2, itu menjadi 4. Saya percaya multiplikasi, pelipat gandaan Tuhan mau nyatakan terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Dengan tujuan Tuhan, keajaiban Tuhan dinyatakan. Percaya kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. You are made for a purpose. Engkau dipanggil untuk sebuah tujuan. Ini kedua sekarang, yaitu dipanggil untuk melayani. Kalau tadi ada purpose, di sini ada passion, ada semangat. Ayat 10 dikatakan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ada beberapa dari saudara mungkin saya kenal sudah bertahun-tahun pelayanan, atau mungkin bahkan dari gereja lain belasan tahun berpelayanan. Tapi saya mau tanya sama Tuhan, kepada saudara tentang, kalau saya seandainya tanya apa sih arti pelayanan, maka saudara akan menjawab apa? Apa arti pelayanan bagi saudara? Oh, pelayanan itu, ini banyak di Surabaya, nggak ada di Jakarta. Buat cari PK, Pastor. Besar-besaran persembahan kasih. Kalau PK-nya lebih besar, yang PK-nya kasih kecil ditinggal. Langsung cari yang PK yang lebih besar. Sampai Tuhan taruh dalam hati saya, kayaknya mulai sekarang dan ke depan, Gary, kamu harus buat gimana caranya. Pelayanan itu tidak mencari keuntungan uang, tapi pelayanan itu karena Tuhan sudah memberkati mereka. Dan di kota Malang, di kota Makassar, habis ini Surabaya, semua pelayanan akan di non-PK-kan, cashless. Sekarang kan zamannya cashless. Persembahan tadi saya sudah pakai cashless. Yang pelayanan juga biar semua juga cashless gitu kan. Kenapa? Karena bagi saya pelayanan itu bukan tentang mendapatkan keuntungan, tetapi berterima kasih sama Tuhan atas semua kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup saya. Bahkan waktu saya ditanya nomor rekening, Pastor nomor rekeningnya mana, kok ada banyak ini? Saya jawab, dia bertanya, ada yang mana nomor rekeningnya, ada banyak, karena kami belum pernah transfer ke rekeningnya Pastor. Tak jawab.
Ya biar jangan pernah transfer. Nggak usah transfer. Kenapa? Karena saya melayani saudara, melayani siapapun, itu karena saya sudah ditolong sama Tuhan begitu luar biasa. Boro-boro cuma 1 kali. Kemarin waktu di Makassar, jadi hari Sabtu saya dari Surabaya ke Makassar, itu pergi ke puncaknya, di puncak. Kalau di Makassar itu namanya Malino. Itu perjalanan sekitar 2,5 sampai 3 jam. Sebetulnya dekat, cuma 60 kilo saudara. Tapi jalannya itu hancur semua, berbatu dan geronjalan, bolong-bolong semua begitu. Jadi perlu waktu sampai 3 jam, hanya 60 kilo. Kalau di Jakarta 60 kilo itu paling cuma berapa menit ya, sebentar sekali mungkin. Dan hancur semua, saya jam 12 siang naik ke puncak itu di Malino itu. Saya melayani jam 8 malam, ngobrol-ngobrol dengan mereka dulu, melayani jam 8 malam, selesai itu jam setengah 11 malam. Saya turun ke Makassar, kira-kira baru sampai jam 1:30, jam 7 pagi saya khotbah lagi sebanyak 7 ibadah. Jadi total dalam 2 hari itu 8 kali ibadah, dan hari Seninnya saya harus pagi-pagi jam 5 pagi ke bandara untuk langsung naik lagi ke puncak yang di Surabaya, itu di Kota Batu. Ya. Itu sekitar 2 jam perjalanan, saya setir sendiri untuk ada retreat family blessing di sana. Dan tidak ada satupun saya berharap Tuhan minta PK sama Tuhan. Tidak. Kenapa? Karena ini adalah ungkapan saya syukur semua Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan saya. Dan saya rindu bahwa saudara juga punya passion yang sama untuk melayani jiwa-jiwa. Di mana saudara itu peduli terhadap orang yang dikasihi sama Tuhan. Yesus melayani kita lebih dahulu, bahkan menyerahkan hidupnya. Pelayanan kita itu adalah respon syukur, bukan beban kewajiban. Bahkan ada di Bible seorang yang bernama Nehemia. Nehemia harus meninggalkan nyaman. Dia punya posisi, dia punya kedudukan, dia punya tempat yang sangat nyaman sekali. Tapi dia tinggalkan semua itu hanya untuk apa? Bangun tembok. Dia meninggalkan kata nyaman untuk membangun tembok. Kalau ada dari saudara yang merasa bahwa kok gak ada yang hidupku bisa disyukuri, saya mau berkata kepada saudara, lihat karya salib Kristus. Bahwa apa yang gak layak seharusnya kita dapatkan, Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menyelamatkan, Tuhan memulihkan, Tuhan mampu menyembuhkan setiap kondisi keadaan kita. Tuhan jadikan baru, dan apa yang Tuhan berkati selama-lamanya Tuhan pasti akan berkati. Yang percaya kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagaimana passion Tuhan berikan dalam hidup kita, itu gambarannya adalah seperti handphone saudara yang saat ini begitu banyak aplikasinya. Nggak tahu bagaimana dengan saudara, tapi saya punya handphone yang punya aplikasi yang kadang-kadang saya nggak pakai. Saya tahu HP saya bisa bikin video pakai AI, ya kan? Sekarang banyak ability dari handphone kita itu bisa aneh-aneh gitu kan. Bisa bikin video joget-joget tanpa ada gambarnya, cuma diketik aja semua langsung berubah begitu kan. Saya tahu handphone saya bisa punya keahlian yang aneh-aneh. Bisa nonton film, bisa dengarkan musik, bisa macam-macam. Tapi sering kali yang saya pakai cuman WhatsApp, Notes, sama YouTube. Yang lainnya saya nggak pakai. Padahal handphone saya ini punya kemampuan yang begitu luar biasa dahsyat. Handphone saya tidak akan bisa berfungsi kalau saya tidak pernah mau menekan tombol update. Berapa banyak dari kita perlu diupdate sama Tuhan. Karena pelayanan itu tidak pernah dimulai dengan kata sempurna. Pelayanan itu dimulai dengan kata mau melangkah. Kira-kira apa kebutuhan di sekitar saudara? Baik itu di gereja, di komunitas, di keluarga. Pelayanan terbesarmu seringkali lahir dari kepekaan terhadap kebutuhan yang ada di sekitar kita.
Hanya dengan mendengar, hanya dengan memberi waktu, hanya dengan memberi hidup untuk melayani, itu bisa menjadi your greatest ministry. Enggak harus semuanya ada di mimbar. Saya berkata bahwa ketika saudara melayani di family blessing, ketika engkau melayani jalan-jalan, ketika engkau melayani dimanapun engkau terpanggil, it could be your greatest ministry. Itu bisa menjadi pelayanan terbesarmu. Jujur saudara, seorang Gary kalau berkhotbah mungkin jauh, pastor-pastor lain jauh lebih baik. Urapan mungkin ya nggak ada apa-apanya lah saya. Tapi kalau urusan terjun ke lapangan, oh boleh diadu. Mau sampai pelosok manapun tak jabanin. Bahkan di belakang itu ada yang pernah sama-sama saya sampai ke Palu, sampai ke Kupang, masuk ke daerah di Soe, itu ndak ada listrik, susah air, susah sinyal, sampai ke pelosok pun hayu. Mungkin saya nggak punya karunia yang sehebat orang-orang lain, tetapi saya punya gift untuk mau selalu melayani dimanapun, kapanpun, keadaan seperti apapun. Mungkin saudara juga belum punya karunia seperti orang-orang yang saudara lihat atau saudara idolakan. It's okay. Hanya mulai dengan kemauan saudara melangkah dan lihat Tuhan yang menyertaimu jauh lebih besar dari kuasa apapun yang ada di muka bumi ini. Kalau roh yang membangkitkan Kristus dari kematian tinggal dalam kehidupan saudara, siapa yang akan jadi lawanmu? Engkau adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam anugerah Yeshua HaMashiach. Kita percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Berikutnya yaitu diperlengkapi untuk bertindak. Ada power, ada purpose, passion, dan ada power. Agar kita hidup di dalamnya. Hidup dalam apa? Hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dunamos, ada kuasa urapan, ada mujizat Tuhan dalam hidup kita. Seorang yang bernama Petrus, setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, bayangannya Petrus itu menyembuhkan orang sakit. Saya bisa bayangkan, your shadow heals people. Wah, itu kerennya kayak gimana? Dan Petrus satu-satunya orang yang jalan di atas air. Tapi dia juga alami yang namanya menyangkal Yesus 3 kali. Dia punya power, ada kuasa, karunia daripada Tuhan. Saya mau berkata, Injil bukan hanya menyelamatkan kita dari neraka, tetapi juga memberi kita kuasa untuk hidup dalam kemenangan sehari-hari. Saudara itu oleh karunia Injil itu dibuat menang. Menang atasi kecanduanmu, menang atasi karaktermu, menang atasi perasaanmu, menang atas rasa malas, menang atas rasa menunda. Karena ada kuasa yang Tuhan mau nyatakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kemanapun saya pergi, saya selalu bawa power bank. Dan gak tanggung-tanggung power bank yang saya bawa itu 20.000 saudara. Kalau saya lempar ke anjing, mati itu anjingnya itu. Tapi kemanapun saya berada, saya selalu membawa sumber kehidupan. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar saya, Pastor, ada power bank, ada ini 20.000, kamu cas sampai 5 kali pun ya tetap aja bisa. Saya bisa bayangkan. Power bank itu menjadi satu kebutuhan bagi kehidupan kita hari-hari ini. Tapi yang menyedihkan, yaitu kita nggak pernah merasa butuh ngecas sama Tuhan. Kita nggak pernah panik kalau kita gak di recharge sama power bank rohani. Ayo kita mau berani beda. Bacalah Bible daripada scroll sosial media. Berdoalah lebih daripada engkau tergoda untuk bergosip. Berkomunitaslah lebih daripada hanya sekedar nongkrong. Karena dalam berkomunitas, saudara menjadi pribadi yang membedah kebenaran firman dan punya spiritual journey bersama-sama. Berapa waktu lalu saya sedang meeting sama rekan-rekan full timer di Kota Malang. Ada seorang gitaris yang diam sekali. Saya tahu dia itu gak pernah keluarkan suara apapun. Tapi ketika saya duduk ngobrol, saya tanya satu persatu, sampailah giliran yang si gitaris ini. Saya shock, gak berhenti ngomongnya saudara. Ngoceh terus saja semua langsung,
kok gak diem-diem ini, ya apa ini, kok gak selesai-selesai ngomongnya. Dan dari kesaksiannya ternyata bisa menginspirasi teman-temannya yang lebih rajin ngoceh. Apa sih yang saya ingin sampaikan kepada saudara? Dia ngalami sebuah perjumpaan bersama dengan Tuhan. Dari apa yang dia gak tahu itu possible dalam kehidupannya, itu menjadi sesuatu yang biasa bagi hidupnya. Ini loh yang saya rindu bagi jemaat YAS Jakarta. Apa yang saudara kira, aku gak pernah mungkin bisa loh Tuhan kemarin kayak gini. Tapi sekarang kok jadi biasa ya. Nyembuhin orang, doa untuk orang, melihat mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Kok jadi ini makanan sehari-hari ya. Dan saya rindukan saudara mengambil langkah iman. Satu langkah iman minggu ini. Ya, jangan takut gagal, apapun prosesnya. Surrender, berserah bagaimana Tuhan mau membentuk kehidupan saudara. Karena kamu tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu diciptakan untuk lebih. Semua saudara diciptakan untuk lebih. Yeremia 29 ayat ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu. Firman Yahweh, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Ini yang Tuhan mau nyatakan dalam setiap kehidupan saudara. Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah gambar. Dan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara, itu bukan kegelisahan. Rencana Tuhan itu gak pernah membawa ketakutan, membawa rasa ngeri, enggak. Tapi ayat ini dikatakan ada damai sejahtera, ada pengharapan. Kalau Tuhan yang ngutus saudara, Tuhan yang akan memperlengkapi saudara, Tuhan yang akan menyatakan hasil yang luar biasa terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Gambarannya seperti ini. Ada kata comfort zone. Kita mulai semua dengan comfort zone. Saya ingin ajak saudara naik anak tangga. Kan tadi mau naik ke sini harus naik anak tangga. Untuk punya purpose. Gak cukup hanya saudara punya purpose. Ada passion, ada gairah, ada semangat di sana. Dan ketika engkau melangkah dengan semangat, ada power yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Dan terlebih lagi, engkau akan menjadi terang, engkau akan menjadi garam dimanapun engkau berada dalam tuntunan Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah cerita ini. Saya teringat kisah di mana Elia dan Elisa. Satu waktu Elisa ini menjadi murid daripada Elia. Ya, ikut kemanapun Elia pergi, dan satu waktu Elia ini dengan jubahnya dia pukul sungai Yordan. Sungai Yordan itu kemudian menjadi terbelah dan dia berjalan. Dan gak lama kemudian Elia tahu bahwa waktunya sudah habis. Dan Elia tahu bahwa dia akan pulang ke surga. Dia bertanya kepada Elisa, Elisa, kamu mau apa? Aku mau double portion anointing. Elia berkata, itu susah. Tapi tunggu aku naik, aku akan naik. Ketika aku naik, mentalku, jubahku ini akan turun. Dan ketika jubahku turun, kamu akan bisa melakukan apa yang aku lakukan. Karena Elisa sudah melihat apa yang Elia lakukan selama ini. Betul saudara? Begitu Elia naik, diangkat sama Tuhan. Jubahnya turun, mulai turun pelan-pelan. Jadi diambillah sama Elisa. Dan Elisa berkata, Tuhan, kalau engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas Elia, sekarang berdaulatlah atas hidupku, kata Elisa. Elisa lakukan hal yang sama, dia ambil jubah itu dan dia struck the Jordan River. Nah, hasil yang sama juga terjadi dalam kehidupan Elisa seperti waktu itu terjadi kepada Elia. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Ini adalah gambaran daripada
prophetic picture, gambaran profetik. Sebagaimana Kristus, saya akan selalu bawa kepada Kristus. Sebagaimana Kristus, ketika dia disalib, dia mati, dia dikuburkan. Dalam tempat kuburan itu, tubuh Yesus. Dan satu yang tertinggal. Saudara tahu apa yang tertinggal? Yaitu adalah pakaian Yesus yang tertinggal. Kenapa? Karena dengan kata lain, apa yang terjadi kepada Elia dan Elisa, Tuhan juga mau nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu Kristus berkata, engkau bisa melakukan lebih dari apa yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena kuasa itu dinyatakan dalam setiap hidup kita. Oh, ini powerful sekali kalau saudara bisa menangkap ini. Jadi saudara dan saya itu tidak diciptakan hanya untuk barely make it, gak hanya sekedar hidup, enggak. Tetapi Tuhan itu memberikan kepada saudara kuasa, gambaran di mana apa yang Yesus pernah lakukan. Saudara itu diberikan kemampuan untuk bisa lebih bahkan. Karena mental itu sudah ditinggal sama Tuhan, bukan dengan tanpa tujuan. Itu sebagai penanda bahwa kita pun juga dapatkan urapan daripada Tuhan. Kita pun dapatkan anugerah daripada Tuhan. Sehingga kemanapun saudara melangkah, di situ engkau akan disertai tanda-tanda heran, tanda-tanda keajaiban Tuhan beserta bersama dengan saudara. You are made for more. Hari ini, biarlah hadirat Tuhan yang melawat setiap saudara. Saudara diciptakan dengan purpose. Saudara punya passion untuk melayani. Dan terlebih lagi, engkau diperlengkapi dengan power. Selama ini kalau ada dari saudara yang seperti gambar tadi, masih berada di anak tangga zona nyaman. Yuk sama-sama dalam spiritual journey bersama dengan YHS Jakarta menuju ke impact. Saya tahu mungkin gereja ini bukan gereja yang terbesar, tapi gereja ini bukan juga gereja yang paling kecil di Jakarta. Tapi yang saya tahu dari tempat ini akan lahir impact. Akan lahir sebuah dampak dan terobosan yang belum pernah engkau lihat, belum pernah engkau dengar, bahkan timbul dari hatimu. Tuhan mampu nyatakan terjadi di tempat ini. Siapapun saudara, engkau disertai, diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Saya undang worshiper untuk maju ke depan. Saya ingin saudara menangkap apa yang saya sampaikan dari kacamata iman. You are made for more. Saudara diciptakan untuk lebih. Kita diingatkan bahwa kita bukan manusia biasa. Saudara bukan hasil kecelakaan. Saudara bukan hasil dari produk lingkungan. Tapi saudara adalah mahakaryanya Tuhan. Diciptakan untuk lebih. Bukan lebih berharta, bukan lebih popularitas, atau lebih nyaman. Tapi lebih dalam panggilan, lebih dalam tujuan kekal, lebih daripada kuasa Tuhan atas setiap hidup saudara. Kalau ada dari saudara yang selama ini merasa hidupmu stagnan, hilang arah, atau merasa kecil, lemah, terlalu berdosa untuk dipakai Tuhan, izinkan saya untuk menyampaikan pesan ini kepada saudara. Tuhan berkata, aku memilihmu. Aku menciptakanmu, aku memanggilmu, dan aku memperlengkapimu. Yeshua sudah mati dan bangkit supaya kita tidak hidup asal jalan. Dia menebus kita agar kita hidup dalam rencana yang kekal. Jangan tunggu sampai sempurna. Jangan tunggu sampai engkau merasa kuat. Tapi langkahkan imanmu berjalan bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Yes Jesus, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menebar
percaya, sama-sama kita mau berkata, Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. sekali lagi dengan iman percaya berkata, Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah Engkau Tuhan yang menyatakan keajaiban-Mu, menjadikanku. anugerah-Mu dicurahkan dalam hidup kami. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, Menepati janji-janji-Mu. Saudara sendiri katakan, ku percaya. Saya rasakan dalam roh, ada dari saudara yang selama ini berdoa kepada Tuhan untuk saudara tahu bahwa engkau terpanggil melakukan sesuatu. Tapi selama ini engkau gak berani melangkah. Engkau selalu merasa ada barrier, ada pembatas yang membuat engkau selalu mundur dan mundur dan mundur lagi. Tapi hari ini Tuhan sedang mau merusak pembatas itu. Mau menghancurkan setiap batasan-batasan dalam setiap hidup saudara. Kalau selama ini engkau gak bisa melangkah, karena seperti ada kelabut, ada korden yang menutupi. Engkau gak tahu kemana engkau akan melangkah. Tapi hari ini aku deklarasikan, oleh iman di dalam nama Yeshua HaMashiach, Tuhan engkau buka setiap singkap-singkapmu. Tuhan engkau nyatakan keajaiban-Mu atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Saat ini juga Tuhan, kami perkatakan sebuah terobosan yang baru. Tuhan akan nyatakan bagi setiap anak-Mu di tempat ini. Setiap anak-anak-Mu akan melihat, mereka akan bermimpi dan mereka akan melihat vision dari Tuhan. Dan mereka akan melangkah dengan iman sebagaimana Tuhan yang akan menyertai setiap kehidupan mereka. Aku deklarasikan Tuhan, detik ini juga Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu. Sekali lagi kita buka tangan kita, kita sembah Dia. Sheba bakara bakara rarararararararabaya shirararara. Rararabaya shirararaba. Jangan hiraukan kanan kiri. Ini adalah waktunya engkau doa sama Tuhan. Ada satu pesan yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup saudara. Masing-masing sembah. Oh Tuhan, Engkau membuka lembaran yang baru dalam setiap kehidupan kami. Engkau menyatakan rencana-rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Yang berlalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kami menjadi pribadi-pribadi yang diperlengkapi Tuhan, diurapi Tuhan di dalam nama Yesus. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, bakara laraya kadaya Suatu waktu ada seorang yang buta.
Ketika Yesus sedang lewat, orang yang buta itu berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Kemudian Yesus mendatangi orang buta itu dan dia bertanya, "Apa yang engkau mau aku lakukan untukmu?" Dan saya merasakan dengan begitu kuat, Tuhan sedang tanya hal yang sama kepada saudara. Dengan tangan yang terbuka, Tuhan berkata, "Apa yang engkau mau aku lakukan untukmu?" Dalam hitungan ketiga, saya minta kita berdoa sama Tuhan dari our belly, dari perut roh kita. Ungkapkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang mau menggenapi janji firman-Nya dalam hidup saudara. Dia sedang mau menyatakan anugerah-Nya dalam setiap hidup saudara. Dan saya minta, tidak ada satupun dari kita yang bertanya, gimana kalau nggak bisa, gimana kalau nggak mungkin. Hilangkan semua itu. Dan engkau mulai perkatakan dengan iman. Ketika engkau tangkap dengan iman, oh yakin dan percaya, tidak ada yang terlalu sukar untuk Yesus dapat lakukan. 1, ini adalah waktunya. 2, kembali kepada Tuhan. 3, mulai berdoa kepada Tuhan. Syapa karayati sama karalayashe kerabakara lararabayashe. Shibikara pushila kararabakarayashe kelabarayana laburayshiradae kerayashiraramararara. Aku deklarasikan Tuhan, saat ini juga pintu-pintu yang baru Tuhan buka dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini juga Tuhan, terobosan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Kami patahkan setiap belenggu, setiap kutuk, setiap dosa. Oleh bilur-bilur darah Kristus Yesus sudah menyelamatkan kami, sudah menyembuhkan kami, sudah memerdekakan kami. Kami lebih daripada pemenang. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini kami melihat penggenapan janji firman Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya anugerah sudah terjadi atas setiap kehidupan kami. Urapan yang baru Tuhan curahkan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, mari sembah Dia. Yesus, Yesus Tuhan. Sama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus kita. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami untuk sekali lagi memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Jemaat Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan sama-sama menyaksikan di AS News untuk minggu ini. Ku sujud kepadamu Tuhan, nikmati hadirat-Mu. Kau hapuskan air mataku, teduhkan hatiku.
it will be my Jerusalem, Jerusalem. All Judea, the end. I know that I will be with you. Always, always. Seberapa banyak Bapak Ibu yang terberkati oleh pelayanan pada hari ini? Katakan ke samping kiri kananmu, katakan, datang lagi minggu depan ya. Oh iya, datang hari Kamis, betul Bu. Ya, saya mau mengingatkan kembali kita ada ibadah kenaikan Yesus Kristus di hari Kamis tanggal 29 Mei 2025. Saya harap Bapak Ibu semua bisa datang kembali untuk sama-sama kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekarang saya undang Bapak Ibu sama-sama untuk kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah ini dengan sukacita. Sebab ini adalah zaman Elia, amin. Zaman anugerah Tuhan diturunkan di tempat ini. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian cobaan mengganggalkan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang, Dia pahlawan, batu bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Katakan inilah zaman Yehezkiel. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dirinyukan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud, dari hujan dipulihkan. Dan inilah zaman tua yang besar ladang menguning di dunia. Ambillah bekerja di kebun anggurmu, dengarkanlah firman Tuhan. Dia datang, Dia pahlawan, bangkit bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang, Dia pahlawan, bangkit bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya.
like Jehovah. There's no God 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 like Jehovah. Dia datang di atas awan sambil bersinar di tahun Yobel dari Bukit Sion. Dia datang di atas awan sambil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel dari Bukit Sion, keselamatan datang. Dia datang di atas awan sambil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel dari Bukit Sion, keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Serahkan haleluya. Ini zaman anugerah, amin. Zaman pengurapan Tuhan untuk kita melakukan perkara yang besar. Katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Yes. Pujian dan khotbahnya sama-sama saling mensupport Bapak Ibu. Kalau dikatakan zaman Elia, zaman Daud, zaman Musa, zaman Yesus Kristus, zaman anugerah, zaman double portion untuk kita melakukan perkara yang ajaib. Amin. Terima kasih Pastor Gary sudah menjadi berkat untuk YS Jakarta. Saya percaya Bapak Ibu masih merindukan pelayanan Pastor Gary. Amin. Yang merindukan Pastor Gary, pelayanan di tempat ini, tepuk tangan yang paling dahsyat dong. Anugerah, karena memang rebutan. Kalau Pastor Gary rebutan. Coba aja lempar bola dia. Siapa yang mau undang Pastor Gary? Pasti rebutan, karena jadwalnya sangat padat sekali. Untung tim kita ada yang jeli. Wah, ada kesempatan, dan saya percaya seharusnya minggu ini juga ada Pastor Gary ya di kota-kota lain. Jadwalnya di mana nih? Ada ya. Dibatalkan untuk YS Jakarta. Terima kasih Pastor Gary. Jangan lupa Bapak Ibu, ibadah kenaikan Tuhan Yesus di tempat ini hari Kamis jam 10 pagi. Sekalian kita makan bersama. Dan saya percaya ada terobosan, ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Berkati anakmu yang bergabung bersama kami melalui Zoom. Ada keluarga Ibu Anggita Octavia, Ibu Christina, keluarga Derek dan Angie, keluarga Ibu Desi, Pak Roni, keluarga Ibu Fani dan keluarga Pak Niko, Agnes dan keluarga Ibu Rinda. Dan juga jemaatmu yang bergabung melalui TikTok. Kami percaya Tuhan, berkat yang kami terima di tempat ini, berkat yang sama diterima oleh anak-anakmu di dalam nama Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Yeshua HaMashiach, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkatimu hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di ibadah kenaikan.